Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Windy Anissa Dewi. Ibu akan mengajar kalian hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa dengan lagu Arah Tanganku. Sebelumnya, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, mari berdoa. Bisa semuanya? Baiklah, kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, mari berdoa. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah ya untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar dengan judul materi peta dan komponennya, di mana kita akan belajar tentang pengertian peta, fungsi peta, dan komponen-komponen peta. Nah, anak-anak sekalian, tujuannya agar anak-anak Ibu sekalian dapat mengidentifikasi apa saja komponen-komponen yang ada di dalam peta, serta menyajikan hasil identifikasi dari komponen-komponen peta itu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, coba disiapkan alat-alat tulisnya, disiapkan bukunya. Nah, adapun urutan kegiatan kita hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi melalui video pembelajaran, yang ketiga penugasan, dan yang terakhir penutup. Nah, anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian semangat dalam belajar hari ini ya. Sudah siap? Sebelum kita belajar, Ibu mau ajak kalian ice breaking dulu agar suasana belajar kita menjadi konsentrasi. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian ice breaking dengan tepuk waktu. Ada yang tahu nggak gimana sih ice breaking tepuk waktu? Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Ketika Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Ketika Ibu bilang malam, kalian jangan bertepuk, tapi bisa semuanya? Nah, semoga anak-anak Ibu bisa ya. Coba pagi, malam. Oke, Ibu rasa semuanya sudah konsentrasi nih ingin belajar. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tampilkan satu gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, ada yang tahu nggak gambar ini biasanya kita dapatkan di mana sih? Untuk menambah pengetahuan anak-anak Ibu tentang apa gambar yang Ibu tampilkan, simak dulu ya video pembelajaran berikut ini. Apa itu peta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta adalah gambar, lukisan, atau denah yang menyatakan bagaimana letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Sedangkan menurut International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki kenampakan yang nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi. Menurut Aryono Prihandito, seorang ahli kartografi Indonesia, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Sedangkan menurut Erwin Rice, seorang kartografer Amerika, peta merupakan gambaran faktual dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas.
dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Nah, dari beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peta adalah gambar, lukisan, atau denah yang menyatakan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya yang digambar pada bidang datar. Peta merupakan gambaran faktual permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dan diberikan keterangan sebagai petunjuk suatu objek. Apa fungsi peta? 1. Untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Untuk memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk lainnya. 4. Untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 5. Untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 6. Untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 7. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan diajukan. 8. Alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan. Apa saja komponen peta? Pertama, judul peta. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul peta bisa diletakkan di mana saja, yang penting tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Pada umumnya, judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta, seperti pada contoh, yaitu peta Provinsi Jawa Barat. Kedua, orientasi peta. Orientasi atau mata angin adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Simbol arah mata angin dapat diletakkan di mana saja, asalkan tidak mengganggu informasi lain yang terdapat dalam peta. Di dalam peta, arah utara selalu menunjuk ke arah atas pada bidang datar. Ketiga, peta insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Insert terbagi menjadi 3, yaitu 1. Insert penunjuk lokasi, berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. 2. Insert penjelas, berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. 3. Insert penyambung, berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. 4. Garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur atau dari arah timur ke barat. Garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara ke selatan atau selatan ke utara. 5. Garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. 6. Sumber peta. Ketika membaca peta, kita wajib memperhatikan sumbernya. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa data dan informasi yang disajikan dalam peta tersebut benar-benar dapat dipercaya atau akurat, dan bukan data fiktif atau hasil rekaan. Hal ini akan menentukan sejauh mana si pembaca peta dapat mempercayai data atau informasi tersebut. 7. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau perbandingan antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya dengan satuan ukur yang sama.
Bentuk penyajian skala terbagi menjadi 3, yaitu 1. Skala pecahan atau numerik. Skala pecahan adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk angka perbandingan atau pecahan. 2. Skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas bilangan atau batang pengukur. 3. Skala kalimat atau verbal. Skala kalimat adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Skala kalimat mudah dimengerti, akan tetapi kurang bisa digunakan. Skala kalimat dapat ditemukan pada peta buatan Inggris. 8. Legenda atau keterangan peta. Legenda peta memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar mudah dipahami. Legenda berisi informasi penting yang digunakan untuk menerjemahkan sebuah peta. 9. Simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Syarat-syarat simbol yang baik adalah kecil, sederhana, dan jelas. Berdasarkan bentuknya, simbol dibagi menjadi 3, yaitu simbol titik, digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Simbol yang digunakan dapat berupa simbol piktorial atau gambar maupun huruf. Simbol garis digunakan untuk menggambarkan batas-batas administrasi, jalan maupun sungai. Simbol luas digunakan untuk menunjukkan suatu tempat tertentu seperti hutan atau rawa. 10. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca peta apakah peta tersebut masih cocok atau tidak digunakan pada masa sekarang. 11. Lettering. Aturan-aturan dalam cara penulisan pada suatu objek peta disebut dengan lettering. Berikut beberapa aturan tersebut. 1. Huruf kapital tegak pada nama ibu kota, negara, benua, dan pegunungan. 2. Huruf kapital miring pada nama samudra, teluk yang luas, laut, dan selat yang luas. 3. Huruf kecil pada nama kota kecil dan gunung, tetapi diawali huruf kapital. 4. Huruf kecil miring pada nama perairan seperti sungai, danau, selat, dan teluk yang sempit. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian dapat menyimak video pembelajaran dengan baik. Sebelumnya kita speaking kembali ya. Siang, pagi, pagi, siang, malam. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tadi yang kalian simak, coba sebutkan apa aja sih yang kalian ketahui tentang peta. Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian peta, fungsi peta, dan komponen peta. Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian peta, fungsi peta, dan komponen peta. Ibu akan memberikan kalian latihan soal, yang mana ibu akan menampilkan gambar peta dan nomor pada komponennya. Kemudian kalian tunjukkan ya, nomor tersebut menunjukkan komponen apa pada peta. Kemudian jawabannya bisa kalian tulis di buku atau di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, kalian sudah selesai mengerjakan tugas. Ibu akan mengoreksi jawaban kalian ya. Semoga jawabannya benar semua. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum kita
Nah, sebelum Ibu pamit undur diri, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Kita berdoa menggunakan lagu pada awal pembukaan. 1, 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.